perkenalkan, nama saya Lelisa Syaibla Pangestu dari Prodi Hukum Tata Negara dengan NIM 1241956. Nah, tujuan saya membuat video untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Sosio-Antropologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan interaksi antara hukum, budaya, dan perubahan sosial. Hukum, budaya, dan perubahan sosial ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling mempengaruhi dalam proses interaksi dinamis. Nah, yang pertama ini ada budaya sebagian dari hukum. Nah, budaya ini termasuk adat istiadat, nilai, dan norma dalam masyarakat. Nah, mereka bertiga ini adalah sumber dari lahirnya peraturan hukum. Nah, di Indonesia ini banyak hukum adat yang kemudian diakui sebagai hukum nasional. Diakui ya, bukan hukum adat masuk ke dalam hukum nasional, tapi diakui oleh hukum nasional. Nah, contohnya apa aja sih? Yang pertama itu ada musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat ini harus banget sih dilakuin kalau misalnya kita di kalangan masyarakat. Karena kalau misalnya kita cuman ngambil dari satu pihak, keputusan dari satu pihak itu biasanya bisa menimbulkan konflik. Kayak misalnya pemilihan RT. Nah, kita tuh kayak harus ada musyawarah untuk siapa sih yang berhak menjadi RT gitu. Nah, yang kedua ini ada mengatur, mengarahkan, dan membentuk budaya. Nah, ketika negara membuat hukum atau suatu peraturan, hukum tersebut ini mempengaruhi sistem budaya masyarakat. Nah, contohnya di Undang-Undang Perkawinan di tahun 1974 ini membatasi usia nikah dan mengubah pola hidup nikah muda. Nah, kalau zaman dulu itu kan banyak anak-anak yang nikah muda karena udah dijodohin dari kecil. Nah, kok sekarang ini zaman sekarang ada batasan nikah muda. Kalau perempuan itu 19 tahun, kalau laki-laki itu sekitar 20 tahun, 21 tahun gitu. Tapi kalau zaman sekarang banyak nikah muda, ya teman-teman jangan ditiru. Nah, yang ketiga ini ada perubahan sosial mendorong perubahan hukum. Nah, perubahan sosial itu termasuk modernisasi, globalisasi, teknologi, dan urbanisasi. Nah, membuat hukum harus menyesuaikan. Contohnya ini munculnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi karena perubahan teknologi digital. Nah, di sini kita lanjut materi yang kedua ya, yaitu bentuk interaksi ketiganya. Yang pertama tadi itu kan materinya tentang hukum, budaya, dan perubahan sosial. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk interaksi ketiganya nih. Nah, yang pertama itu ada interaksi hukum dan budaya. Nah, yang pertama ini adalah hukum mengadopsi nilai budaya. Nah, budaya menyesuaikan perilaku masyarakat terhadap hukum modern. Terjadi negosiasi antara hukum formal dan hukum adat. Yang B itu ada interaksi budaya dan perubahan sosial. Nah, ketika masyarakat berubah, budaya ikut menggeser. Bukan menggeser tapi lebih ke modern aja, melangkah ke lebih modern. Nah, nilai-nilai baru bisa menggantikan tradisi lama, lebih upgrade gitu ya teman-teman. Nah, contohnya dari budaya transaksi uang tunai sekarang jadi cashless society. Nah, yang dulunya kita pakai uang tunai, kemana-mana pakai uang tunai, sekarang ada yang modelnya kayak QRIS, jadi kita bisa transfer, jadi kita nggak perlu ribet-ribet bawa uang tunai. Seperti Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia. Yang dulunya kita kalau belanja harus turun langsung belanja di luar panas-panasan. Nah, sekarang adanya Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia, kita bisa belanja online teman-teman. Sekarang juga ada Gojek, ada ojol. Nah, yang dulunya kita harus manual jalan kaki ke depan, nyari ojek sana sini, nyari bajai, angkot. Nah, sekarang kita bisa online melalui Gojek, Maxim, dan ojol. Gitu teman-teman. Jadi kayak perubahan sosial ini sangat berpotensi besar, berpengaruh besar gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini ada interaksi hukum dan perubahan sosial. Nah, di mana ini hukum merespon tuntunan sosial baru. Nah,
Hukum juga digunakan untuk mengarahkan perubahan sosial. Nah, contohnya ini aturan anti kekerasan dalam rumah tangga, mengubah cara masyarakat memandang KDRT gitu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya di sini saja saya menyampaikan materi tentang perubahan sosial dari zaman dulu ke sekarang ya teman-teman. Jadi meskipun kita sekarang udah di zaman modern, kita tidak boleh melupakan budaya-budaya lama ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.